gimana cara ngobrol enak dengan suami? Pijitin aja, Bu. Iya. Ibu kan mau ngobrol dengan suami, pijitin aja. Pasti bapak leluh, tidur dia. Iya bener. Nanti setelah tidur, bangun, ajak ngobrol. Itu biasanya begitu. Ini ibu-ibu yang tanya ya. Karena suami itu senang dilayani. Jadi saya pernah cerita cara paling gampang menaklukkan ego laki-laki. Cara paling gampang menaklukkan ego laki-laki itu dinaikin, bukan diturunin. Dipuji-puji, Bu, laki-laki itu dikasih perhatian, turun langsung egonya. Nah, caranya gimana? Bertanya. Seringkali kadang-kadang kita melakukan pernyataan bukan bertanya. Contoh nih, Bi, mau apa, Bi? Bi, aku mau ngomong. Sebenarnya kalau ibu ngomong gitu, di pikiran suami itu gini, aduh apa lagi ya? Ya kan Pak ya? Karena suami itu paling takut ketika istri ngomong gini, Bi, aku mau ngomong, aduh salah apa gue ya? Ibu harus ngomong, Bi, saya cuma pengen ngomong dan pengen curhat, Abi dengerin aja ya. Udah selesai. Oh cuma dengerin doang, alhamdulillah. Karena laki-laki itu memang otaknya problem solving. Jadi kenapa laki-laki itu jarang bercerita? Selain karena ada anggapan bahwa kalau bercerita itu bagian dari kelemahan, padahal enggak ya. Tapi karena memang laki-laki itu kalau dia memikirkan sesuatu, dia akan fokus mikirin itu dan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Sehingga kalau ibu-ibu cerita 7 masalah, maka di otaknya laki-laki akan ada 7 masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, bagusnya kalau ibu mau curhat, ngomong aja, saya cuma pengen curhat, nggak perlu solusi. Tolong dengerin aja, jangan dengerin. Karena ini bagian dari mengenal. Sama kayak kadang-kadang kita sebagai laki-laki, Pak, kita tuh pengen cerita sama istri kita tanpa dihakimi. Perempuan tuh suka nyelak soalnya, Pak, benar nggak? Saya nggak tahu nih, saya pernah ngalamin apa enggak. Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya. Ini bapak mau cerita nih, ibu nyelak dong. Kenapa nggak tahan dia? Nah, untuk seperti itu saya kasih tahu Bapak, ngomong begini, Bi, Abi mau cerita, tolong jangan disela ya. Nah udah, pasti gitu, nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu juga perlu melihat kapan suaminya itu butuh menangis. Menurut saya Pak, kalau Bapak bisa menangis di hadapan istri Bapak sehat. Kenapa? Karena itu adalah momen yang paling, jadi emosi paling tinggi itu menangis. Kita kalau senang sekali akan menangis, sedih sekali akan menangis, bahagia sekali akan menangis, terguncang akan menangis, karena itu emosi paling tinggi dari manusia. Ekspresi emosi paling tinggi, maaf. Oleh karena itu, kalau tiba-tiba Bapak tidak punya lagi, selain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak punya lagi harapan pengen cerita dan hanya pengen menumpahkan itu, nggak apa-apa, tumpahin aja. Nah, istri kalau lagi bapaknya begitu, diem aja, jangan ngomong. Kenapa? Karena sekarang-kadang para perempuan ini, para istri pengen segera memberikan solusi, padahal suami nggak butuh solusi, cuma pengen dengerin aja. Nah kayak gitu-gitu lahir dari pengamatan. Gitu. Makanya dalam pernikahan itu ngomongin hal yang nggak penting itu penting. Selama kita bisa ngomongin remeh-temeh, bercanda yang remeh-temeh, pernikahannya sehat. Bisa bercanda, itu pernikahannya sehat. Gitu. Itu Bu kira-kira. Nah, yang bahaya itu adalah ketika dipendem. Nah ini sumber konflik. Saya pernah ngomong sama istri gini, sama Bunda kalau ngalamin begini pasti begini ya. Ini karena ini begini ya. Jadi saya baca polanya. Oh dia marah biasanya karena ini kayak gini. Tapi saya bisa ngomong kayak begitu karena saya juga mau dikoreksi. Makanya penting tadi ketika Pak Puju cerita, saya bilang
penting untuk kita punya journaling. Saya sih pakai journaling ya. Kapan sih kita marah dan situasi apa yang memicu marah kita? Kapan sih kita kesel dan situasi apa yang memicu kesel kita? Supaya apa? Supaya kita bisa ngomong ke istri, anak, atau suami kita dengan mudah. Contoh nih, rata-rata nih ada beberapa tema-tema yang kalau diomongin sensitif. Setiap keluarga itu pasti punya. Nah, untuk ngomong yang sensitif ini perlu ada prakondisi dan harus disepakati. Contoh misalnya ngomongin uang itu kadang-kadang sensitif. Kita harus ngomongin, kita akan ngomongin uang. Kalau Abi punya pandangan akan saya catat, kalau Uy punya pandangan kita akan catat, sehingga kita bisa lihat di mana titik temunya. Nah, ini contoh prakondisi untuk ngomongin hal yang sensitif. Dan lihat momennya, waktu dan momennya. Walaupun disclaimer nih Bu, yang saya sampaikan ini tetap harus diuji coba. Kenapa? Karena komunikasi itu selain ilmu juga seni. Nah, seni ini harus apa istilahnya tuh nyobain gitu. Antara tiap pasangan bisa jadi pas, jadi kurang pas. Nah, kita harus nemuin sampai dua-duanya pas. Gitu kira-kira.